Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kenapa negara-negara kaya sumber alam banyak yang ekonominya terpuruk? Malah negara-negara yang sumber daya alamnya sedikit justru lebih banyak sejahtera. Contoh, Republik Demokratik Kongo yang merupakan salah satu negara paling kaya mineral di benua Afrika. Mereka tuh punya 70% ya, cadangan coltan di dunia. Nggak cuma itu saja, mereka juga salah satu pemilik cadangan kobal, berlian dan juga tembaga terbesar di dunia. Kalau dihitung-hitung, perkiraan nilai mineral mereka itu sebesar 24 triliun dolar Amerika. Kalau uangnya dibagikan, dari penduduknya itu 100 juta, masing-masing orang itu menerima 3,6 miliar rupiah per orang. Tapi kenyataannya Republik Kongo jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Dengan pendapatan per kapita cuma 550 dolar per tahun. Fenomena negara kaya SDM tapi rakyatnya miskin tuh kejadian di negara-negara yang lain juga banyak. Misalnya Angola, Nauru, Venezuela, Argentina, dan lain-lain. Mereka punya kekayaan alam yang melimpah, tapi ekonominya malah berkali-kali mengalami krisis. Kesejahteraan rakyat jauh di bawah negara-negara yang kekayaan alamnya itu biasa-biasa saja. Seperti Singapura, yang luasnya ya plus minus dengan DKI. Tapi sumber alamnya tidak ada. Pasir aja mengimpor dari negara tetangga. Tapi justru Singapura paling kaya di Asia Tenggara. Dengan pendapatan per kapita 59.000 dolar di tahun 2020. Ya karena kondisi politiknya juga bagus, terus stabil, dan penerimaan negara surplus terus yang dari tahun ke tahun. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Ini yang kita akan bahas ya. Fenomena sebenarnya udah lama nih jadi perhatian beberapa ekonomi dan banyak orang dikaji ya dalam untuk bisa menjawab atau memberi gambaran tentang fenomena ini. Jadi kenapa negara yang kaya sumber daya alam justru cenderung nggak berkembang? Sekalian nah inilah ada beberapa analisa. Ada 3 faktor yang sangat menarik ya. Satu, ekonominya terlalu tergantung dengan ekspor bahan mentah. Jadi kalau SDA-nya banyak, negaranya cenderung ekspor barang mentah, tidak ingin diolah sendiri karena udah mengekspor barang mentah udah dapat uang, ngapain capek-capek. Yang kedua, ketidakstabilan politik ya. Banyak korupsi dan konflik internal. Ini pasti akan terjadi karena di internal di negara tersebut para politikus yang saling mengincar karena SDN-nya banyak. Si A menuduh yang sudah menjabat korupsi. Ini menggulingkan ini. Jadi tidak stabil dalam internal sendiri.
Yang ketiga yaitu ketidakstabilan politik ya, dan korupsi dan komplek. Nah, yang tadi itulah yang banyak terjadi di negara-negara yang SDA-nya melimpah, politiknya saling incar, korupsinya merajalela, karena memang ada yang dikorupsi. Jadi itu yang menyebabkan negara tersebut tidak pernah kondusif, sehingga ekonominya kolap karena tiap hari konflik sana konflik sini ya. Kita contoh ya, itu negara Venezuela ya. Dia punya ekspor banyak minyak karena sering mengandalkan di perminyakan, akhirnya terlena. Tidak pernah berpikir untuk menggali sumber daya alam yang lain. Saat harga minyak rontok, negaranya limpung. Negaranya sudah tidak bisa memberi rakyatnya subsidi, tidak bisa memberi yang biasanya sudah dikasih, ternyata dengan uang pemerintah yang menurun, tidak bisa apa-apa. Di titik inilah akan terjadi pergolakan, sehingga negara tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak itu negara-negara Amerika Latin yang kaya SDA, tapi sampai detik ini tetap aja jadi negara berkembang. Ya karena udah dimanja, rakyatnya udah biasa disuplai, tidak ada pemikiran untuk mengeksplorasi kekayaan alam. Nah, di zaman Pak Jokowi ini kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi adalah mempunyai cita-cita besar di tahun 2045 harus jadi negara maju, maka jalan yang akan ditempuh adalah hilirisasi. Inilah titik awal Indonesia akan jadi negara maju. Mudah-mudahan kita doakan semua bahwa Indonesia satu langkah lagi sudah jadi negara maju. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.